Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Wulandari, NIM 9321282119 dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang perilaku tercela, pergaulan remaja, adab menjenguk orang sakit, dan hikmah sakit. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela, yaitu licik, tamak, dan aniaya. Apa itu licik? Licik adalah sikap negatif untuk melakukan tipu daya atau hal buruk lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang licik dapat melakukan berbagai hal rencana buruk agar terlaksananya niat jahatnya itu. Ciri-ciri orang licik seperti pandai menipu, selalu berpikir untuk mencelakakan orang lain, tidak suka melihat orang lain bahagia melihat orang lain menderita, dan ingin serba jalan pintas atau tanpa berpikir panjang dalam merencanakan sesuatu. Bahaya bagi orang yang licik yaitu batinnya merasa resah, gelisah, atau tidak tenang. Hidupnya tidak berkah karena orang licik selalu membuat orang lain sengsara. Hidupnya penuh dengan fitnah karena dapat menimbulkan pikiran negatif orang lain sehingga orang lain selalu suudzon kepada kita. Selalu mengalami cobaan, penuh dengan dosa, dan akhir hayatnya su'ul khotimah. Menjadi serakah dan sombong, kurang iman karena hatinya jauh dari mengingat Allah. Yang kedua adalah tamak atau serakah. Apa itu tamak atau serakah? Tamak atau serakah adalah sikap tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai atau yang sudah dimiliki. Mengapa begitu? Karena orang yang tamak terlalu berlebihan dalam mementingkan duniawi, mencintai duniawi tanpa memikirkan haramnya, dan dapat mengakibatkan adanya dosa besar. Ciri-ciri orang tamak antara lain tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan atau yang ia miliki, selalu merasa kurang nikmat, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain atau iri apa yang dimiliki orang lain, suka menghayal dan tidak realistis, kikir atau pelit, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan keinginannya, terlalu mencintai harta yang dimiliki, dan semua perbuatan yang bergantung dengan materi. Terlalu semangat dalam mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Bahaya atau dampak dari tamak adalah merasa kurang atau tidak pernah bersyukur. Dapat menimbulkan rasa dengki, hasad, dan permusuhan antara sesama orang muslim. Dapat menjauhkan seseorang dari Allah, dapat membuat orang lain menjadi bakhil atau pelit karena takut hartanya berkurang. Dan sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dengan meraih tujuannya. Cara menghindari tamak adalah sadar bahwa materi hanya titipan dari Allah dan merupakan perantara menuju akhirat. Menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah dan agar dicukupi segala kebutuhannya di dunia untuk menuju ke akhirat. Membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Dan membiasakan diri bersifat ikhlas
dan rendah diri, membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga yaitu aniaya. Apa yang dimaksud dengan aniaya? Aniaya itu sama dengan zolim, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Contoh perilaku aniaya yaitu aniaya terhadap diri sendiri, aniaya terhadap orang lain, dan aniaya terhadap Allah SWT. Yang merupakan aniaya terhadap diri sendiri adalah sering melakukan perbuatan dosa, berzina, minum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan aniaya terhadap orang lain seperti merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil seperti mencuri, merampok, dan menipu. Aniaya terhadap Allah SWT misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar kepada Allah dan Nabi, dan lain sebagainya. Dampak negatif aniaya yaitu mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat, merusak persatuan dan persaudaraan karena orang lain tidak akan percaya kepada kita, merusak tatanan hidup masyarakat, menghilangkan akhlak baik atau sifat yang baik, merugikan orang lain, dan menghilangkan pahala amal perbuatan kita. Hikmah menghindari aniaya yaitu agar terwujudnya persatuan dan persaudaraan sesama muslim, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, dan akan mendapatkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang antar sesama manusia, akan mendapatkan pahala amal perbuatan yang telah kita lakukan, dan orang yang menghindari aniaya akan insya Allah akan masuk ke surganya Allah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amrina Rosyada dan Firda Nur Fariha. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang diskriminasi, kemudian perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, kemudian perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, saya akan membahas tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Nah, seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan prinsip 1. Persamaan atau as-sawa, 2. Persaudaraan atau ukhuwah, 3. Tolong-menolong atau ta'awun. Kemudian yang kedua tentang bahaya diskriminasi. Sikap diskriminatif ini sangat dilarang oleh Allah karena akan berakibat negatif kepada manusia baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Seperti berikut ini, yaitu yang pertama, munculnya ketidakadilan di masyarakat, kemudian mudah berlaku sombong, ketiga, merasa lebih baik dari yang lain, keempat, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, larangan diskriminasi. Larangan diskriminasi terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian bentuk dan contoh diskriminasi yaitu misalnya masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka.
Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan. Kemudian kita akan bahas tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Berikut bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Islam menghendaki penganutnya untuk menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Karena itu adalah istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama Islam. Kemudian ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa setanah air. Kemudian ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia apapun agamanya, bangsa, dan sukunya. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitas mereka dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai atau yang biasa disebut tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Kemudian kita akan bahas tentang perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Berikut adalah beberapa perilaku tercela dalam pergaulan remaja, yaitu yang pertama, pergaulan bebas atau free sex. Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksualitas sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, tawuran antar pelajar. Masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik, sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi minuman keras. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Saya Firdun Farihah, NIM 9321-29319. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adab menjenguk orang sakit dan hikmah sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, dengan tujuan menghibur kesedihan orang yang sakit tersebut, karena itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Adab menjenguk orang sakit yang pertama yaitu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Misalnya, bagaimana keadaannya, sudah mendingan apa belum, apa yang dikeluhkan, sudah berapa lama sakitnya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memberi nasihat agar tetap mengerjakan sholat 5 waktu sesuai kemampuannya. Yang keempat, memberi nasihat untuk senantiasa sabar dalam menghadapi musibah, karena sakit merupakan cobaan atau ujian dari Allah, sehingga harus diterima dengan ridho dan ikhlas. Yang kelima, memberi nasihat untuk berbanyak zikir, istighfar, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, memberi nasihat supaya tidak berburuk sangka kepada Allah. Yang ketujuh, menghibur dengan kata-kata yang menenangkan hati. Dan yang terakhir, mendoakan agar segera diberi kesembuhan oleh Allah. Selanjutnya adalah hikmah sakit. Yang pertama, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Yang kedua, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan yang terakhir adalah Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.